berjamaah untuk kita bersama-sama melafazkan kalimat salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Insyaallah pada subuh hari ini, sebagaimana yang diamanahkan kepada kami untuk menyampaikan materi, namun demikian tidak ada judul, tidak ada judulnya. Insyaallah pada kesempatan ini mungkin ada beberapa hal yang menurut kami setelah membaca beberapa buku, mungkin hal-hal yang akan kami sampaikan nanti ini adalah yang kami pilih untuk kita jadikan sebagai bahan renungan, terutama di sisa-sisa beberapa hari lagi ini, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan kita, yaitu bulan suci Ramadan. Yang pertama mungkin saya ingin sampaikan bahwa betul-betul manusia itu adalah mahallul khata'i wal nisyan, tempatnya lupa dan tempatnya salah. Insiona kita aku rasa di malari seberkorongin menalipkan biasa, dan ternyata saya tidak menyalahkan karena saya buat sendiri, ternyata lupa bawa soko. Saya juga lupa bawa soko. Ini mungkin seingat saya kedua kalinya saya pakai soko seperti ini. Saya tidak terbiasa pakai kopiah seperti ini, makanya hari ini kayak ada beban di atas kepala saya. Tapi ya itulah yang namanya manusia. Betul-betul kita ini adalah makhluk khata'i. Kita adalah makhluk Allah yang tak pernah luput dari yang namanya kesalahan dan lupa. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala menempatkan itu, dua sifat itu pada diri kita, bukan untuk menjadikan kita sebagai hamba yang hina, melainkan agar supaya kita senantiasa sadar diri bahwa kita ini adalah hambanya yang penuh dengan keterbatasan. Hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah, sebagaimana apa yang direncanakan oleh atau apa yang sedang dilakukan oleh pengurus masjid pondok modern Masjid Kuil Langit, yaitu dalam rangka iktikaf, maka dari itu kami akan menyampaikan beberapa hal yang kiranya nanti bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua. Yang pertama, saya ingin mengawali dengan mengajak kepada seluruh hadirin wal hadirat untuk bersama-sama bertanya kepada diri masing-masing. Jadi saya mengajak untuk kita semua bertanya kepada diri kita masing-masing. Pertanyaan yang pertama, bagaimana keadaan keranjang amal kita hari ini? Mengapa saya katakan demikian? Minta kita semua untuk bertanya pada diri masing-masing seperti demikian. Oleh karena bulan suci Ramadan itu bagi ulama kita itu ibaratnya pasar gratis, merupakan pasar gratis yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat muslim, di mana keranjangnya tidak memiliki batas. Terserah kita mau mengisinya berapa banyaknya. Jadi terserah kita mau mengisi berapa banyak keranjang itu. Nah, pertanyaannya sekarang, sudah berapa banyak isi keranjang yang selama ini kita bawa di bulan suci Ramadan ini? Kalau kemarin saya lihat kebetulan ada naik di notifikasinya di HP saya, seorang artis Indonesia, Pak Imbo, itu mempersilahkan semua orang yang hadir pada saat itu di sebuah atau salah satu supermarket. Tapi saya tidak sempat nonton, hanya judulnya saja. Dia persilahkan semua orang masuk ke dalam supermarket itu, terserah berapa banyak dia barang yang ingin diambil. Disitulah kemudian saya berpikir, wah, sebenarnya kita ini berada di bulan suci Ramadan, ini adalah pasar gratis.
ini adalah supermarket gratis, bukan dari artis, bukan dari bupati, gubernur, tapi datangnya dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gratis berarti itu terserah kita mau ambil berapa. Hanya saja untuk mengambil sesuatu di dalam pasar gratis ini, tentunya tak semua orang bisa mengambil, dalam pengertian bahwa bukan tidak bisa mengambil karena Allah membatasi, melainkan karena dirinya sendiri yang membatasi hal tersebut. Mengapa demikian? Tentunya tak lain dan tak bukan oleh karena mungkin saja kacamata yang dia gunakan dalam hal ini keimanan mungkin masih berada di tingkat yang masih level bawah, sehingga tidak memaksimalkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini untuk mengisi keranjang-keranjang amalnya. Maka dari itu, di sisa-sisa Ramadan ini kami mengajak kepada seluruh hadirin wal hadirat untuk bersama-sama berlomba-lomba mengisi keranjang itu, supaya meskipun nantinya kelak di hari kemudian kita semua akan menyesalkan, pasti akan menyesal, setidaknya penyesalan itu bukan penyesalan yang sangat dalam, oleh karena kita menyia-nyiakan kesempatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana kita bertanya kepada diri kita terkait bagaimana Ramadan kita tahun ini. Apakah sudah berbeda dengan tahun Ramadan sebelumnya? Tahun Ramadan sebelumnya bukan berarti tahun lalu, karena mungkin kalau tahun lalu banyak di antara kita yang karena suatu dan lain hal, apalagi adanya COVID-19, sehingga membuat kita ada yang rada-rada malas untuk beribadah, malas untuk berbuat amal. Melainkan yang kami maksud adalah Ramadan sebelumnya, di saat kita berada di kondisi normal. Apakah tahun ini sudah berbeda dalam pengertian ada peningkatan? Mengapa kita harus bertanya pada diri kita terkait hal tersebut? Oleh karena sahabat Rasulullah sekaligus menantu beliau pernah mengatakan seperti ini: "Man kana yaumuhu khairan min amsi fa huwa balih." Kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang harinya hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, bahwa balih, maka dialah orang yang sangat beruntung di dalam kehidupannya. Maksudnya bahwa ada peningkatan. Kalau dulu-dulunya sumbangannya di masjid hanya 500.000, mungkin tahun ini sudah meningkat sedikit, ya 500.000 rupiah, atau mungkin sudah sampai 550.000 rupiah. Kalau tahun lalu hampir sholat sunatnya tidak ada, tahun ini sudah ada peningkatan, sudah ada 2 rakaat qabliyahnya, sudah ada 2 rakaat ba'diyahnya. Jadi ada peningkatan ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Dan yang ketiga, ini juga yang paling perlu untuk kita tanya kepada diri kita masing-masing. Adakah di antara kita, atau adakah perasaan pada diri kita untuk menjadi muslim yang semakin bermanfaat, menjadi muslim yang semakin lebih baik? Oleh karena kenapa? Tidak menutup kemungkinan ada di antara kita yang mana sudah merasa nyaman, sudah merasa enak dengan kondisinya saat ini. Akhirnya begitu terus kehidupannya, tidak ada keinginan untuk berubah. Apalagi jikalau dalam hal ini adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal seperti ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini harusnya kita jadikan bahan pertanyaan di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, supaya ada semacam pemantik pada diri kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentunya seperti yang kami katakan tadi, hal-hal seperti ini pada dasarnya tentunya
membutuhkan yang namanya keimanan. Tanpa adanya yang namanya keimanan, semua akan sulit untuk kita lakukan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'ashri, demi masa, innal insana fi khusrin, bahwasanya manusia semuanya berada di dalam kerugian, illa kecuali. Jadi kata Allah, semua manusia berada di dalam kerugian illa alladzina amanu, orang-orang yang memiliki iman. Jadi saking luar biasanya namanya iman ini, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi hamba-hamba yang merugi apabila kita tidak memiliki keimanan. Kalau menurut ulama-ulama kita terdahulu, dalam hal ini yang bermukim di tanah Bugis, sering mereka mengatakan, tapi tahun-tahun belakang ini sudah jarang materi ini disampaikan. Tadi seingat kami di saat kami masih sekolah SD, Sanawiyah, ini sering kali disampaikan oleh penceramah-penceramah atau ulama-ulama Bugis. Isi daripada nasihat itu mengatakan 5 itu pakak kasak paling iparakai dilalena atau bengetak para lebih salam dino demi akhirat. Hanya ada 5 hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita apabila kita ingin memperoleh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Yang manakah 5 hal tersebut? Yang pertama, maka itu orang dulu kita di dalam hadis mengatakan, ada lalu nasabaiko lampu tepuk deh. Kalau dibahas Indonesia kan arti letternya, janganlah sampai kita ditinggalkan oleh lampu yang tidak pernah padam. Apa maksud daripada lampu yang tidak pernah padam? Adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali yang memiliki iman? Sebagian ulama kita menjawabnya, mufassir kita menjawabnya, oleh karena hanya dengan keimananlah sehingga manusia bisa istiqomah di dalam kehidupannya menjalankan perintah Allah. Kalau tidak ada namanya keimanan, bisa saja saat kita miskin, kita rajin beribadah kepada Allah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita, terutama berupa yang namanya harta, maka kalau tidak ada keimanan, maka yang terjadi pasti kita akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama, kami beliau sebagai seorang ulama dalam hal ini menantunya almarhum Burta Wahab Dagaria yang saat ini hijrah ke Kota Palu. Beliau pernah memberi sebuah perumpamaan terkait iman, bahwa iman itu katanya ibaratnya lampu, di mana ketika seumpamanya ada 2 orang yang disuruh ke sebuah hotel, ternyata di hotel itu ketika keduanya sampai di sebuah hotel, masing-masing disuruh masuk di dalam sebuah kamar. Di dalam kamar itu fasilitasnya sama, kasurnya empuk, pokoknya semua fasilitas yang ada di dalam kamar itu fasilitas bintang 5. Tetapi sayangnya ada satu hal yang membedakan di antara keduanya, apa itu? Adalah iman. Dalam hal ini yang kami maksud adalah lampunya kamar itu. Apakah yang saat ini, apakah keduanya bisa menikmati 2 kamar hotel bintang 5 ini? Tentunya tidak akan mungkin. Tidak ada gunanya fasilitas yang sangat luar biasa di dalam kamar itu apabila dia tidak memiliki namanya lampu. Maka seperti itu bolehlah katanya namanya keimanan pada diri kita manusia. Bagaimana kita bisa melihat apakah kita ini sudah termasuk orang beriman atau tidak? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum." Bahwasanya kata Allah, perkataan seseorang yang merasa dirinya sudah berada dalam tingkat seorang yang beriman, perkataan mereka ketika diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya tentang suatu hal, perkataannya hanya 2. Apa itu? Sami'na ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami menaati. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah orang-orang yang akan beruntung nanti di hari
Karena demikian, maka seharusnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita 1, 2, 3 perintahnya, maka seharusnya kita sebagai umat muslim tidak perlu terlalu banyak bertanya kenapa harus demikian, kenapa harus demikian, kenapa harus demikian, kenapa harus sholat, kenapa harus puasa, kenapa harus berzakat, kenapa harus haji, kenapa harus memperbaiki hubungan sesama manusia, dan lain sebagainya. Sebagai seorang mukmin yang mengaku beriman, seharusnya kita tidak perlu bertanya hal-hal seperti demikian. Adapun sekiranya nanti kita menemukan hikmah di balik perintah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebagai motivasi, sebagai penguat saja terhadap keimanan kita kepadanya. Inilah yang terjadi pada diri seorang perempuan yang seringkali kami sampaikan setiap kali ada kami pertemuan agar supaya tingkat keimanan kita ini meningkat, seperti yang dialami oleh sahabat Nabi bernama seorang perempuan bernama Zulfa. Seringkali saya sampaikan kisah ini. Seorang perempuan bernama Zulfa dilamar oleh seorang laki-laki, di mana laki-laki tersebut adalah seorang laki-laki, orang Bugis mengatakan termodel. Dari segi wajah tidak seberapa, bahkan bisa diklaim dia yang paling buruk mukanya di tempat itu, di Madinah pada saat itu. Dari segi ekonomi lebih-lebih lagi dia adalah pemuda yang sangat miskin. Tiba-tiba melamar seorang perempuan bernama Zulfa, cantik jelita, keturunan bangsawan, dan juga adalah seorang yang kaya. Ketika dilamar awalnya dia menolak, bahkan menangis. Tapi ketika dia tahu bahwa yang menyuruh si pemuda melamarnya adalah Rasulullah, lantas kemudian dia mengatakan, Inna makana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Serta merta dia membaca ayat tersebut, sehingga apa yang terjadi, dia ridho terhadap apa yang diputuskan oleh Rasulullah terhadap kehidupannya. Inna makana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum. Agar supaya kita ini dalam kehidupan sehari-hari, ayat-ayat seperti inilah yang harusnya kita jadikan bahan perhatian. Karena mengapa? Oleh karena itulah yang menjadi tolak ukur kita. Apakah kita ini sudah termasuk orang beriman, ataukah jangan-jangan kita masih berada di tingkat atau belum diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Hadirin wal hadirat sedang jamaah subuh rahimakumullah. Yang kedua dari pesan ulama kita tadi, kami lanjutkan. Ulama kita dulu dalam kitab Bugis itu seringkali menyampaikan Punaiki yasmi buyut terbenti. Kalau di bahasa Indonesia secara internet, milikilah sumur yang tidak pernah kering. Apa yang dimaksud dengan sumur yang tidak pernah kering? Yaitu ilmu. Pak Bisnu, ilmu itu berbeda dengan harta. Kalau harta semakin diberikan dia akan berkurang secara matematik. Tapi ilmu semakin kita berikan kepada orang lain, maka pasti akan semakin bertambah. Nah, ini bedanya. Dan dengan ilmu pula inilah harus senantiasa mengikuti keimanan kita. Tidak boleh hanya salah satunya. Kita punya ilmu tinggi tapi tidak memiliki yang namanya iman, atau sebaliknya punya iman tapi tidak punya ilmu. Makanya kan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyinggung di dalam Al-Quran di mana dua hal ini saling bergandengan. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hambanya yang mana? Yang memiliki iman. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, yang memiliki iman. Tetapi tidak cukup kata Allah hanya dengan iman, melainkan kita juga harus memiliki yang namanya ilmu. Mengapa demikian? Oleh karena jika Allah hanya salah satunya kita miliki, anggaplah kita punya iman saja tapi tidak punya ilmu, kita akan menjadi hambanya yang mudah dibodohi. Kemarin ada aliran yang masuk di negara kita berasal dari India, namanya Ahmadiyah. Begitu sangat mudahnya beberapa di antara saudara-saudara kita yang percaya dengan aliran tersebut. Dan ternyata setelah diteliti, setelah diperiksa siapa-siapa yang ikut serta di dalam ikut serta menjadi pengikut mereka adalah rata-rata orang-orang yang
diberitahu bahwasanya khatamul anbiya wal mursalin di dalam Al-Quran itu maksudnya cincin para nabi. Nah, kalian masuk logikanya, sudah diterima serta-merta. Akhirnya apa yang terjadi? Ikut pula dia pada aliran yang sudah diklaim oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai aliran sesat, karena menganggap bahwa masih ada nabi setelah Nabiullah Muhammad SAW, dalam hal ini Mirza Ghulam Ahmad. Sebaliknya, jikalau kita hanya memiliki yang namanya ilmu tapi tidak memiliki iman, ini juga masalah besar, karena kita akan menjadi orang yang mudah membodohi. Kalau yang pertama tadi mudah dibodohi, yang kedua ini mudah membodohi. Ini tadi mengungkapkan, coba kita perhatikan sekarang. Yang paling banyak, yang paling tinggi kuantitas pencuriannya bukan orang-orang yang tidak memiliki gelar, yang mencuri miliaran, bahkan mencuri triliunan. Siapa mereka? Bukan orang-orang bodoh, tapi orang-orang yang memiliki banyak ilmu, gelarnya S1, S2, S3, profesor, bahkan sudah beberapa profesornya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ilmunya digunakan untuk membodohi orang banyak. Kenapa demikian? Karena ini tadi dalam tanda kutip keimanan tidak dimiliki. Makanya Allah mengatakan, untuk bisa aku angkat derajatnya hamba adalah dia harus memiliki iman sekaligus memiliki ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Maka tidak heranlah ketika Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, utlul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak kita masih berada di ayunan sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Jadi tidak ada batasnya namanya menuntut ilmu. Seorang ahli hikmah mengatakan, apabila ada seorang manusia, seorang muslim yang sudah menganggap bahwa dirinya sudah cukup dengan ilmu yang dimiliki, pada saat itulah dia menjadi orang bodoh. Ini perkataannya Syekh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri itu. Itu di dalam kitabnya Ta'lim Ta'alim. Jadi selama kita masih ada keinginan untuk belajar, maka pada saat itu pada saat kita masih cerdas. Tapi kalau sudah ada perasaan bahwa kita sudah cukup dengan ilmu yang kita miliki, maka pada saat itulah kita menjadi manusia yang sangat bodoh. Maka dari itu di hadis lain Nabi mengatakan, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Kalau pada tempo doloe ya, termasuk di negara kita itu kan dulu perempuan dibatasi pendidikannya. Seakan-akan perempuan itu tempatnya hanya kasur, dapur, sumur, hanya itu dulu. Tetapi setelah Islam datang, derajat perempuan diangkat. Tidak, perempuan tidak mesti hanya di situ saja, melainkan dia juga harus menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya di dalam kehidupannya dia juga memiliki potensi untuk diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata ulama kita, ayat lalu nasaleki pakaian temalusa. Apa maksudnya ayat lalu nasaleki pakaian temalusa? Kalau dibahas Indonesia kan, jangan sampai kita ditinggalkan oleh pakaian yang tidak pernah rusak. Apa maksudnya pakaian yang tidak pernah rusak? Adalah takwa ilallah, adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena takwa itu adalah sebaik-baik pakaian kita di dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu namanya takwa? Ketika Umar bin Khattab ditanya apa itu takwa, ada yang mengatakan Umar, ada yang mengatakan Zubair. Ditanya mengenai takwa, beliau hanya memberikan sebuah perumpamaan. Apabila engkau berjalan di sebuah jalanan, tiba-tiba engkau menemukan sebuah batu di jalanan tersebut, atau menemukan lubang di jalanan tersebut, apa yang akan engkau lakukan? Salah sahabat yang bertanya mengatakan, saya akan minggir. Kenapa kau minggir? Karena kalau saya tidak minggir, kemungkinan besar saya akan jatuh, dan kalau itu lubang, kemungkinan besar saya akan terperosok di dalam. Kata Umar bin Khattab, itulah namanya takwa. Sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa yang namanya takwa itu adalah
adalah perasaan takut kepada Allah. Takut bukan takut seperti takutnya seseorang kepada orang gila, melainkan takut karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga takutnya seorang hamba berupa takwa adalah takut meninggalkan perintah Allah dan takut melakukan apa-apa yang dibenci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah yang namanya takwa. Nah, ini kata ulama kita, janganlah sampai takwa ini meninggalkan kita. Karena kalau kita melakukan ibadah hanya karena takut umpamanya sama orang tua, takut sama mertua, maka itu bukanlah pakaian yang bisa menyelamatkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kan kalau orang itu pengantin baru, saya lihat itu luar biasa, banyak sekali dosa. Tapi sayangnya hanya 1 minggu. Pas nanti sudah lama, semakin lama, hampir tidak dilihat lagi pada hidupnya di masjid. Karena kenapa? Karena takutnya hanya kepada sesama makhluk. Nah, harusnya kita takutnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa menjadi hambanya yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, kata ulama kita, punaiki bogo temawali. Apa yang dimaksud dengan bogo temawali? Nah, ini kalau di bahasa Indonesia kan, milikilah bekal yang tidak pernah basi. Apa maksudnya bekal yang tidak pernah basi? Yaitu amal marice, amal kebaikan. Amal kebaikan. Karena kenapa? Amal kebaikan inilah bekal kita nanti menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjadi bekal yang tidak akan pernah basi. Amal itulah nantinya akan menemani kita. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa setiap manusia itu ketika mati, dia akan diantar oleh 3 hal. Yang pertama diantar oleh keluarganya, diantar oleh hartanya, dan yang ketiga diantar oleh amalnya. Tapi setelah dia dikebumikan, maka pulanglah 2 hal. Pulanglah keluarganya, pulang juga hartanya, dan yang tersisa menemaninya adalah amal-amal yang pernah dia lakukan saat dia hidup di dunia. Beruntunglah jika amal-amal yang pernah dia lakukan di dunia ini adalah amal kebaikan. Oleh karena dia akan didampingi untuk ketika dia ditanya oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentunya menyesallah manusia-manusia yang apabila ternyata amal buruknya yang menemaninya di dalam alam kubur. Alhamdulillah menjadi. Maka dari itu kita harus senantiasa menyiapkan diri untuk memperbanyak amal kebaikan. Yang kelima atau terakhir dari pesan ulama kita adalah ajak lalu nasbaleki tonang manesi. Jika di bahasa Indonesia kan kira-kira maknanya seperti ini. Janganlah sampai kita ditinggalkan oleh kendaraan yang memiliki tingkat kecepatan yang sangat cepat. Kenapa mesti demikian? Oleh karena kita tahu bahwasanya nanti kelak di hari kemudian ketika kita dari alam kubur menuju ke alam yang besar, alam diperiksanya manusia, itu kan menurut beberapa riwayat kita akan melalui sebuah perjalanan. Ada mengatakan jembatan yang bernama Siratal Mustaqim. Jembatan itu perumpamaannya seperti rambut dibelah 7. Jadi secara logika memang tidak bisa kita bayangkan bagaimana. Yang jelas adalah sangat tajam. Namun demikian, setiap orang yang melewati jembatan itu tergantung dari amal yang telah dia lakukan. Perjalanannya nanti ada yang mungkin kecepatannya hanya seperti orang, seperti apa, suster ngesot. Kalau ada mungkin yang kecepatannya seperti orang yang berjalan santai. Ada orang yang kecepatannya lari. Ada orang yang kecepatannya di atas jembatan tersebut seperti naik sepeda. Ada seperti naik motor. Ada seperti naik mobil dari bukan di kota, di jalan poros. Kalau di jalan kota, di kota pasti ngobrol itu di masjid. Ada yang kecepatannya mungkin seperti roket. Tapi ada lagi yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Kalau hadis kata hadis, siapa mereka? Adalah orang-orang yang menjaga sholat 5 waktunya saat dia hidup di dunia ini. Jadi memang ini yang namanya sholat luar biasa. Kalau di dalam sebuah buku, sebuah kitab dikatakan itu sampai
15 keistimewaan yang diberikan oleh orang-orang yang menjaga sholatnya. Mulai saat dia hidup di dunia sampai ketika dia menjelang pada saat sakaratul maut, itu sudah diperlihatkan berbagai macam keistimewaan oleh Allah. Yang tidak menjaga sholatnya, yang kami ingat dari kitab tersebut, dia akan ditimpakan sebuah musibah berupa kehausan yang sangat luar biasa, sehingga kata hadis, seandainya seluruh air yang ada di bumi ini diminumkan kepada orang tersebut, dia tidak akan pernah merasa lepas dahaga. Seandainya semua makanan yang ada di dunia ini diberikan kepada orang yang sekarang dia tidak menjaga sholat lima waktunya, maka sekalipun habis seluruh makanan di dunia ini, dia tidak akan merasa kenyang. Sampai nanti di alam kubur, sholatnya yang akan melindunginya. Sebaliknya, yang tidak menjaga sholatnya justru akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Sampai di jembatan Siratal Mustaqim, dia akan menjadi kendaraan. Sampai di hadapan surga, dia akan menjadi kunci. Jadi dia tidak menjaga sholat lima waktunya, sudah jelas dia tidak memiliki kunci surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimahullah. Sampai jam berapa saya? Sampai 6. Sebelum jam 6. Oh, sebelum jam 6 juga sekarang. Sampai jam 6. Kita tambah sedikit ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya akan bicara pada subuh hari ini tidak akan memiliki tema. Saya bahas yang saya anggap penting untuk saya sampaikan sebagai bahan renungan kita di sisa-sisa, khususnya di sisa-sisa Ramadan dan secara umum di sisa-sisa hidup yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kepada kita. Selanjutnya, pada kesempatan ini ada tiga hal yang setidaknya kami temukan di dalam Al-Quran yang akan menjadi penyesalan manusia. Jadi kami tadi katakan bahwa di awal-awal semua manusia pasti akan mengalami yang namanya penyesalan. Semua manusia pasti mengalami penyesalan, kecuali siapa? Adalah para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Hanya mereka saja tidak menyesal. Adapun seperti kita ini, termasuk orang yang berbicara saat ini di hadapan hadirin wal hadirat, juga pasti akan menyesal. Namun demikian, yang paling disesali manusia nanti di hari kemudian itu setidaknya ada tiga hal. Apa itu? Yang pertama, seperti dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, adalah orang yang pelit, tomaseke, orang yang tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dia menyesal? Oleh karena dia melihat nanti kelak di hari kemudian, bahkan menjelang wafatnya, dia sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala efek daripada yang namanya sedekah. Jadi nampak itu Pak melok kumadu, kita baru mau meninggalkan dunia ini, itu yang namanya sedekah sudah mulai kita rasakan efeknya. Akhirnya itu panggilan kurangi wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ini peringatan Allah. Belanjakanlah mimma. Kalau katakan mimma berarti sebagian, tidak semua. Jadi sebagian saja. Wa anfiqu mimma razaqnakum, sebagian daripada apa yang kami rezekikan kepadamu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kalian didatangi namanya kematian. Jadi belanjakanlah sebagian dari rezeki yang kami titipkan kepadamu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum engkau didatangi namanya kematian. Mengapa? Oleh karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kematian itu mendatangimu, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, andai kata engkau menunda ajalku baru 1 menit saja, andai saja engkau menunda tibanya ajalku 1 menit saja, fa'astaddaqa, maka amal yang akan aku lakukan adalah astaddaqa, bersedekah. Wa aku minas sholihin, agar supaya aku juga termasuk hamba yang soleh. Inilah yang pertama kali disesali oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ketika dia berpisah dengan dunia ini.
sebuah riwayat dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sya'ban. Sya'ban ini adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat luar biasa. Salat berjamaahnya di masjid, beliau hampir tidak pernah lupa, termasuk salat subuh. Padahal beliau adalah salah satu sahabat yang jarak rumahnya diperkirakan kurang lebih 3 kilo dari masjid. Lumayan jauh, 3 kilo. Kalau dari sini, kalau sini ke Subang, paling ada 1 kilo. Nah, hanya ada 1 kilo. Aku Jumbaru 2 kilo. Oh, berarti kesana lagi sedikit, Pak. Kurang lebih 3 kilo jarak rumahnya. Perkiraannya berapa jam ini? Kira-kira 1-2 jam. Jalan kaki dia ke masjid. Dan luar biasanya tidak pernah satu kali pun dia ditemukan oleh Nabi ketika Nabi memimpin sholat. Lebih duluan apa? Nabi takbir dia tidak ada di tempatnya. Karena tempatnya ini Sya'ban jelas sekali dan tetap di mana? Sebelah kirinya masjid paling ujung sana. Saya seperti di sana. Jadi di tempatnya selalu di sana. Jadi setiap Nabi SAW istaus taqimu aqtalilu sabu suhufakum, Nabi melihat semua keadaan jamaah, pasti dia menemukan Sya'ban ada di sana. Tapi suatu ketika Nabi SAW istaus taqimu aqtalilu, banyak Nabi tidak ada di Sya'ban. Sampai-sampai Nabi pada saat itu menunda sholat subuh. Nabi bilang, jangan dulu kita sholat, tunggu sebentar dulu Sya'ban, mungkin ada halangan di jalan. Kira-kira 5 menit Nabi SAW menunggu bersama sahabatnya. Nabi bilang, kita sholat saja. Kita sholat, mungkin ada apa-apa dengan sahabat. Sholat Nabi bersama sahabat. Setelah Nabi sholat bersama sahabat, Nabi kembali ke lihatnya, belum datang. Nabi bertanya, wahai seluruh sahabatku, ada yang mengetahui ada apa dengan Sya'ban hari ini? Semua sahabat bilang, tidak ada yang sudah tahu. Ada yang tahu rumahnya? Salah satu sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Di mana rumahnya? Cepat kampung ini, di ujung kampung. Nah, kalau begitu kita kesana sekarang juga untuk menjenguknya. Inilah yang diamalkan oleh salah seorang panitia masjid yang ada di Kabupaten Sopeng. Kebetulan kami pernah Ramadan di sana tahun 2011. Setiap kali dia tahu dia adalah bendahara pada saat itu, Pak Hatta namanya. Nama dia kampungnya di sana, kalau saya tidak salah Pau ya. Ada di sana salah satu masjid. Pas di depan masjid itu ada namanya Pak Hatta, tadi bendahara masjid pada saat itu. Wallahu sekarang beliau posisinya apa? Setiap kali dia mengetahui bahwa ada salah satu jamaah yang tidak datang ke masjid karena sakit, dia mesti datang. Dan orang ini juga ada juga ya, meskipun ada positif negatifnya. Sedangkan kalau dia tahu ada orang yang meninggal baru kemudian dia tidak pernah menemukannya di masjid, tidak mau dia jenguk itu, tidak mau dia pergi datangi rumahnya. Kenapa katanya? Saya tanya, ada apa kenapa sampai setika itu? Dia bilang, kalau tidak dikasih begini masyarakat tidak mau sholat. Jadi begitu cara dia untuk memaksa masyarakat untuk datang sholat berjamaah di masjid. Jadi kalau dia tahu ada jamaahnya, ada masyarakat yang wafat, kemudian dia tidak pernah ke masjid, dia tidak datang kalau dia meninggal. Termasuk ketika ada hajat-hajatnya, balasannya dan lain sebagainya, dia tidak datang. Tapi kalau jamaah yang berhalangan pengajian datang ke masjid, pasti dia datang. Atau setidaknya dihubungi lewat telepon. Maka dia sering ke masjid subuh. Begitu dia, luar biasa. Termasuk anaknya, kalau bapaknya celengan. Nah, yang masih kecil itu masih SD kelas 2 kayaknya kalau saya tidak salah. Beliau di depan kita, kalau tidak kasih turun itu apa tidak masuk ke masih celengan, dia tinggal begini, dorong begini celengan, kasih kena lutut kita. Masih penting itu kalau di Cilelang itu tempatnya orang tua kami imam, ada di situ orang tua yang sudah lumayan tua. Kami sekarang sudah wafat beliau. Itu kalau dia yang bawa celengan itu. Pas sampai di hadapan kita, kalau tidak masuk kamu di celengan, dia bilang, "Mang, kita ada bicu kan? Kita bicu." Iya, namanya beliau itu Adi Tiko, tadi sudah wafat. Masih begitu. "Mang, kita ada bicu, oke, kasih bicu." Oke. Dia paksa orang tua. Jadi kita lanjut tadi. Jadi Sya'ban ini sahabat Rasulullah tidak. Alhasil pada saat itu setelah salat subuh Rasulullah SAW
sampai di rumahnya, beliau menemukan sang istri di depan rumah. Dia tanyalah, "Pergi siapa? Di mana siapa?" Istrinya menjawab, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jadi informasi Nabi Allah Subhanahu wa taala tadi. Beliau telah berpulang ke rahmat Allah dari malam. Sontak Nabi bersama dengan sahabat-sahabatnya menangis. Salah satu jamaah tetapnya tiba-tiba meninggalkan. Seorang sahabat yang tentunya kita yakini dia sahabat dunia dan pasti juga akan menjadi sahabat akhiratnya, wafat pada saat itu. Setelah beliau mampu menenangkan perasaannya, dia tanya istrinya, "Ada pesannya? Apakah beliau berpesan kepada menjelang kematiannya?" Sang istri mengatakan, "Ada." "Apa pesannya?" "Ada 3. Pesannya adalah dia mengatakan, andai saja lebih jauh. Yang kedua dia bilang, andai saja yang baru. Dan yang ketiga dia bilang, andai saja semuanya. Tapi istrinya bilang, kami tidak ada satupun yang memahami apa maksud daripada ucapan sahabat ini. Termasuk sahabat-sahabat Nabi pada saat itu sempat tertunduk apa maksud daripada sahabat ini. Subhanallah, bedanya kalau Nabi ada sesuatu yang beliau tidak tahu jawabannya, pasti malaikat Jibril akan turun. Kalau kayak saya yang ada yang tidak tahu jawabannya, pasti pusat kok minum. Kalau Nabi, malaikat Jibril turun memberitahukan, "Ya Rasulullah, maksudnya ini disampaikan nanti kepada sahabat dan keluarganya sahabat." Ternyata maksud daripada sahabat mengatakan andai saja lebih jauh, dia sudah melihat bahwasanya pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berjalan dari rumahnya ke masjid itu sangat luar biasa. Sehingga dia bilang, andai saja sampai 4 kilo, andai saja jarak rumah saya 5 kilo, atau mungkin dia maksudnya itu sampai berapa kilo lebih jauh lagi. Itulah sebabnya ada di antara sahabat-sahabat Nabi itu kalau berjalan ke masjid, rumahnya sebenarnya cukup dekat dengan masjid, tapi kalau dia mau ke masjid dia sengaja keliling kampung. Jadi yang umpamanya tinggal di masjid sana, kalau mau ke Kuring Langit, ya dia keliling ke sini dulu sampai di. Ada orang lebih kaya banyak sepaknya. Yang mungkin tinggal di masjid ini bisa saja mungkin menjelang waktu sholat dia sengaja jalan-jalan dulu ke sana, ya cek di masjid, tasbih. Oh begitu, masya Allah. Jadi ada beberapa jamaah, ada beberapa jamaah yang hadir. Insya Allah Pak, kita jalan-jalan dari rumah ke tempat ini, semua yang kita injak, semua yang kita lewati itu semua akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kata Allah dalam surah Yasin, bahwasanya semua manusia nanti kelak di hari kemudian mulutnya akan ditutup, dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulutnya akan dikunci. Wa tukallimuna aydihim, yang kami buat berbicara dengan kakinya. Kaki ini nanti akan berbicara, ya Allah, saya yang digunakan oleh hamba-Mu ini berjalan ke masjid Kuring Langit. Masih seperti itu. Ya Allah, kaki inilah yang digunakan oleh hamba-Mu ini ke masjid yang membantu saudara-saudaranya tertimpa gempa. Itu semua akan berbicara oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan yang menjadi saksi adalah tangan kita ini. Secara logika ini tidak bisa, tidak masuk akal. Tapi lagi-lagi kami katakan memang butuh keimanan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua nanti akan berbicara menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, inilah tangan ini yang digunakan oleh saya yang menjadi saksi atas semua amal-amal yang pernah dilakukan oleh hamba ini. Itulah sebabnya ada di antara ulama kita yang memahami kalau kita datang ke masjid sholat nanti usahakan kita pindah tempat. Katanya, kenapa kita pindah tempat? Agar supaya semua tempat yang pernah kita tempati untuk ibadah itu semua nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mengatakan khususi natakum inda kulli masjidin, pakailah pakaianmu yang terbaik setiap kali mendatangi masjid. Kenapa?
Karena pakaian itulah nanti yang akan menjadi saksi-saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, termasuk sahabat tadi punya saat. Mengapa tidak lebih jauh lagi? Ustaz, motor aku banyak dong masih dia. Insya Allah ceteknya banyak hilang. Sampai tidak seijah itu asal Ustaz karena motor kan. Ya secara logika itu kan hanya perumpamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu hanya perumpamaan yang artinya apa? Itu hanya sebenarnya pada bahasa kiasan. Bagus lagi sebenarnya motor rugi. Kalau naik motor lebih banyak lagi itu masuk bisa tidak juga ya. Apalagi kalau motor kirim 4 batang. Kalau 4 batang berarti 4 itu kakinya itu dia. Nah itu sebenarnya insya Allah akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang pertama pesannya sahabat. Yang kedua, ya Allah, sampai jangan sedikit lagi. Mengapa bukan yang baru? Itu diucapkan oleh syaitan. Mengapa bukan yang baru? Jibril memberitakan Nabi. Maksud daripada syaitan kenapa bukan yang baru adalah pernah suatu ketika dia berjalan dari rumahnya di waktu subuh. Sebelum tiba di masjid, dia menemukan ada seorang miskin tidur di bawah sebuah pohon yang karena kedinginan hampir dia mati. Pada saat itu spontan sahabat membuka salah satu bajunya dan dia berikan kepada si fakir itu, si miskin itu. Hanya saja pada saat itu sahabat masih berpikir untuk memberikan yang pakaian yang lama, pakaiannya yang baru, pikir itu pakai baru. Ini biar sudah yang pakaian lama saja saya berikan kepada si fakir miskin ini. Sahabat mengatakan kenapa pada saat itu bukan yang baru saya berikan? Kenapa uang bonyok yang saya masukkan di jelenya? Nabi tak ada betul-betul dengan kemarin Ustaz Samsul Bahri di Masjid Aceh, kebetulan jadwal beliau kemarin malam ke-21 Ramadan. Apa ini? Jemaah kata ini sedang tadi setengah mati. Panitia masjid itu hidup uangnya karena bawa uang yang punya susah dikasih anak, yang uangnya juga sudah kabur. Jadi beliau mengatakan kenapa bukan yang baru, kenapa yang usang yang saya berikan. Dan yang ketiga, kenapa bukan semuanya? Apa maksudnya adalah suatu ketika sahabat ini duduk di depan rumahnya hendak memakan sebuah roti. Ketika dia memasukkan roti itu ke dalam mulutnya, tiba-tiba ada peminta-minta pengemis lewat, minta kak sedikit. Kira-kira mungkin seperti itu. Beda kalau di Kupang, pengemisnya itu pasar tarik. Saya dulu di sana, duduk di depan sebuah konter, tiba-tiba ada anak ini pengemis, kakak 5.000 kak. Pengemis kenapa sebut nominal? Biasanya orang kasih kawan tak perlu buka makan. Ini masih penting kalau di Makassar. Kalau di sana kakak 5.000 kak. Tetapi, nah ini juga menjadi pesan bagi kita semua. Kiranya besok, lusa, atau kapanpun itu kita bertemu dengan seorang pengemis, sekiranya kita tidak ada uang pada saat itu, jangan sampai ada kalimat-kalimat yang mencela. Kalau memang tidak ada uang, tidak ada keinginan untuk memberi, tidak usah. Tapi jangan sampai ada kalimat-kalimat merendahkan, karena bisa jadi itu adalah malaikat yang Allah wajib untuk menguji keimanan kita. Jadi pada saat itu sahabat sementara makan roti, tiba-tiba dia beraih roti. Dia belah dua, dia kasih pengemis itu sebagian, dia makan sebagian. Sahabat mengatakan, kenapa saya tidak berikan semua? Kenapa hanya sebagian? Maka juga biar mana biasa disedope, woi aja. Dia kita pakai patri mata bapak boleh. Jangan semuanya juga sebagian. Maksud daripada ucapan sahabat itu adalah bahwa dia sudah melihat bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang telah membelanjakan rezekinya di jalannya. Itu betul-betul akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Jadi kami jadikan sebagai kesimpulan bahwa memang sekali lagi perintah Allah Subhanahu wa taala sulit kita lakukan kecuali dengan keimanan. Namun demikian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, kata salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam
sahabat menjawab, malaikat. Nabi bilang, kalau malaikat kan sudah pasti memang dia diperintahkan hanya untuk beribadah dan pula hanya berbekal akal, maka pasti dia memiliki iman. Bahkan mereka adalah hamba-hamba yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia hal yang diperintahkan oleh penyambut lidah Allah, tidak bahasa biasanya. Sahabat kemudian mengatakan, kalau begitu Nabi dan Rasulnya. Nabi menjawab, Nabi dan Rasul sudah pasti beriman. Mereka kan yang menerima wahyu Allah. Mereka tarik lagi, kalau begitu ya Rasulullah sahabatnya, sahabat-sahabat para Nabi dan Rasul. Nabi bilang, bagaimana mungkin mereka tidak beriman sedangkan saya berada di tengah-tengah mereka, melihat air keluar dari telunjuk saya, melihat saya memerah susu kambing di mana kambing itu tidak hamil, tidak sedang menyusui. Bagaimana mungkin mereka tidak beriman? Lantas kemudian saya mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Kalau sahabat balik langsung mengatakan, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi mengatakan, umatku yang paling manusia yang paling tinggi keimanannya adalah man la yarani wa amana bi, adalah yang tidak pernah melihatku tapi dia mampu beriman terhadap apa yang aku bawa di dunia ini. Apa itu? Adalah hadis dan Al-Quran. Maka dari itu di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, tuba liman yarani wa amana bi, beruntunglah orang-orang yang pernah melihatku lantas kemudian dia beriman kepada apa yang aku bawa. Dan kata Nabi, thumma tuba. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan riwayat 7 kali sampai Nabi ulang. Thumma tuba sampai 7 kali. Liman la yarani wa amana bi, bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku tapi dia beriman terhadap apa yang aku bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang butuh tantangan bagi kita hari ini untuk menjadi seorang yang beriman. Tapi ketika kita mampu jadi seorang hamba Allah yang beriman kepadanya, maka tentunya kita juga akan memperoleh ganjaran yang sangat luar biasa di hadapan Allah, bahkan di hadapan Rasulullah. Di hadis lain Nabi mengatakan, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Nabi bilang, kalian adalah sahabatku. Lantas siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku tetapi dia tidak pernah melihat. Insyaallah semoga kita semua yang ada di tempat ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai saudara-saudara Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mungkin yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua, terutama di sisa-sisa beberapa hari lagi bulan suci Ramadan ini. Tamu Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung yang tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sehingga kita menemukan atau menggapai apa yang menjadi tujuan daripada puasa itu sendiri, adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa, la'allakum tattaqun dan wala'allakum tashkurun, menjadi hambanya yang bersyukur. Kita tutup dengan doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dzunubana kullahu wa dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna min ibadikal shalihin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma ij'alna min ibadikal syakirin. Allahumma ij'al hadhihi jam'ana jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.